Assalamualaikum, selamat siang anak-anak kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang farmakologi dan dosis obat. Untuk mempersiapkan prakerin kalian bulan depan ya. Jadi pengertian farmakologi ada yang tahu? Ya, pengertiannya adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Kemudian bentuk-bentuk sediaan obat itu apa saja? Ini ada aerosol, kemudian kapsul, tablet, krim, emulsi, ekstrak, kemudian gel, infus yang berbentuk sediaan cairan, kemudian ada inhalasi itu untuk uap, kemudian injeksi, irigasi itu adalah larutan steril yang digunakan untuk mencuci luka, kemudian sediaan obat mata contohnya adalah salep, yang ke-13 adalah pasta, kemudian serbuk itu biasanya berbentuk puyer, kemudian supositoria itu diberikan melalui rektal atau dubur. Kemudian prinsip 12 benar ketika kita itu memberikan obat itu kita harus tahu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara atau rute memberikannya. Itu maksudnya adalah diberikan melalui IV atau SC atau IC dan lain sebagainya. Yang kelima adalah benar waktu, benar dokumentasi. Kemudian yang ketujuh adalah benar pendidikan kesehatan perihal medikasi pasien. Maksudnya ketika pasien pulang kita harus memberikan edukasi untuk obat pulangnya. Kita jelaskan apa saja yang diberikan dari dokter, misalnya obat antibiotik seperti amoxilin. Amoxilin adalah obat antibiotik Pak untuk membunuh kuman. Ini diminum 3 kali sehari seperti itu contohnya. Kemudian 8 adalah hak klien untuk menolak. Yang ke-9 benar pengkajian. Yang 10 benar evaluasi. 11 benar reaksi terhadap makanan, tidak alergi. Ke-12 benar reaksi dengan obat lain. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan dosis obat? Dosis obat itu adalah jumlah pemberian obat yang diberikan kepada pasien dalam satuan berat, misalnya gram, miligram, mililiter, dan lain-lain untuk memperoleh efek terapeutik yang diharapkan. Nah, ini macam-macam sediaan obat, ada amoxan 500 mg, ampicillin 500 mg, dexamethasone 0,5 mg, amoxicillin 500 mg, cefadroxil 1000 mg, metilprednisolon 4 mg, natrium diklofinat itu ada 50 mg. Ini kalau yang injeksi antrain itu 1000 mg, salbutamol itu 4 mg, cefotaxim, ceftriaxone itu antibiotik bentuknya injeksi ampul ya, 1 gram, kemudian infus RL, NaCl itu adalah 500 cc, kemudian ranitidin itu adalah 30 mg. Nah, ini bagaimana cara kita menghitung dosis obat? Caranya adalah D kali V sama dengan H. Dan selain itu yang diketahui juga ada H. Nah, D itu adalah dosis yang diinginkan, yaitu sesuai perintah dari dokter. Sedangkan V itu adalah bentuk obat yang tersedia, apakah tablet, kapsul, atau sediaan yang lainnya. Kemudian H itu adalah dosis pada label tempatnya. Jadi ketika di apotek itu di situ obat yang disediakan berapa dosisnya. Kemudian A itu adalah jumlah hasil dari hitungan. Nah, ini contohnya adalah dokter memerintahkan untuk memberikan obat antibiotik amoxan 500 mg. Diminum 3 kali sehari dalam 5 hari. Tersedia obat amoxan di apotek rumah sakit adalah 250 mg. Berapa obat yang harus diberikan kepada pasien? Jadi, obat yang diperintahkan dokter dibagi sediaan. Oke, obat yang diperintahkan dokter berapa? 500 mg. Dibagi sediaannya berapa? 250 mg, berarti 2 tablet. Jadi pasien itu setiap minum obat harus 2 tablet. Jadi nah, ini diminum dalam 3 kali sehari dalam 5 hari. Berarti obat yang dibawa pulang itu berapa jumlahnya? 2 tablet tadi setiap minum dikali sehari 3 kali dikali 5 hari, jadi 30 tablet. Paham ya? Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah dokter memerintahkan untuk memberikan obat ceftriaxone injeksi kepada pasien 250 mg. Sediaan obat 1 gram dan dianjurkan untuk dioplos dengan aquabidas sebanyak 5 cc.
Berapa cc kah obat yang masuk ke pasien melalui intravena? Intravena itu apa? Melalui selang infus. Nah, ini adalah dokter mengadviskan 250, berarti 250 dibagi sediaan obatnya berapa? 1 gram, dijadikan miligram jadi berapa? 1000 miligram kali diencerkan di dalam aquabides berapa tadi? Maaf ya, itu soalnya 4 cc bukan 5 cc, dikali 4 cc, jadi 250 dibagi 100 mg dikali 4 cc jadinya 1 cc. Jadi obat ceftriaxone yang masuk dalam tubuh pasien itu hanya 1 cc. Paham ya? Oke, nah ini sekarang tugas nomor 1. Pasien datang dengan keluhan nyeri gigi, kemudian dokter mengadviskan asam mefenamat 500 mg diberikan selama 7 hari dengan aturan minum 3 kali 1. Berapa tabletkah obat yang harus dibawa pulang? Tadi seperti contoh nomor 1. Nomor 2, pasien datang dengan keluhan nyeri pada kaki karena jatuh naik kendaraan. Dokter memberikan advis injeksi antrain 600 mg dengan diencerkan aquabides sebanyak 5 cc. Sediaan obatnya 1 gram. Berapa cc obat yang masuk ke dalam tubuh pasien? Nah, coba ini tugas 1 dan 2 ini dikerjakan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah dikerjakan, ditulis, diketik yang rapi, kemudian dikirim melalui email Bu Tanti ini ya, mezaluna@gmail. Kemudian siswa yang sudah mengerjakan dianggap sudah melakukan absensi pada pembelajaran KDM hari ini. Bagi yang tidak mengerjakan, tidak mengirimkan pekerjaannya, berarti Bu Tanti anggap alfa, tidak mengikuti pembelajaran KDM. Oke, tugas ini Bu Tanti tunggu sampai pukul 15 sore ya hari ini. Oke, terima kasih untuk waktunya anak-anak. Semangat belajar, sehat selalu, dan persiapkan untuk prakerin. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh WA ke nomor Bu Tanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.